Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini kami dari kelompok 4, yaitu mata kuliah parenting, dengan dosen pengampu kita, Ibu Nur Aziza, SPD, MPD. Baiklah, saya selaku moderator pada pagi ini. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan perkuliahan baik itu daring maupun luring pada pagi ini. Itu luring. Maaf, daring. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beserta salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Vira Yunisa, dan kedua Ulfa Rahmi, dan ketiga Winda Saputri, dan keempat Bella Putri Bungsu. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi pembacaan materi, penyampaian materi dari kelompok kami. Yang pertama yang disampaikan oleh Saudari Vira Yunisa. Kepada Vira dipersilakan. Terima kasih, moderator. Materi yang pertama itu terkait tentang konsep komunikasi. Konsep komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Richard dalam buku Communication, New Work, Forward and New Paradigma for Research 1981 menyebutkan komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lainnya yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Yang kedua itu menurut Shannon dan Weaver dalam bukunya The Mathematical Theory of Communication 1949, komunikasi itu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga itu menurut Bernard Berelson dan Gary Esterner mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Kurt A. Holland, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Menurut Harold Aswes, ia mengatakan komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa. Dan yang terakhir, menurut Raymond S. Ross, ia mengatakan komunikasi ialah suatu proses menyetir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud komunikator. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan ini masuk dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan peran dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan yang di dalamnya juga terkandung pesan-pesan dan makna tertentu. Jadi komunikasi adalah menurut untuk anak usia dini itu cara orang tua berbicara dengan anak sehingga anak dapat memahami apa yang disampaikan orang tua. Kemudian
penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira Yunisa telah membacakan materi komunikasi. Lanjut yaitu saya akan membacakan tujuan dari komunikasi efektif dalam keluarga. Nah, tujuan komunikasi efektif dalam keluarga ini adalah memberikan kemudahan dalam pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima, sehingga bahasa yang lebih jelas, lengkap, mengirim umpan balik, seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Nah, pada lingkungan keluarga anak usia dini. Jadi, anak diberikan stimulasi dengan keluarga melalui komunikasi yang secara efektif agar dapat dengan mudah mengembangkan kemampuan bahasanya. Nah, di sini ada beberapa poin tujuan utama dalam komunikasi dalam keluarga, yaitu sebagai menyampaikan informasi. Nah, dengan adanya komunikasi, ketika keluarga ingin menyampaikan sesuatu informasi, setiap anggota keluarga akan tahu informasi tersebut. Nah, jadi tidak akan ada miscommunication atau salah paham antara satu dengan yang lain. Nah, ini akan berdampak pada lingkungan keluarga, terciptanya kedamaian di dalam keluarga, kesalahpahaman dalam keluarga bisa diminimalisir, dan setiap informasi yang ada, setiap keluarga dapat mengetahui. Nah, poin yang kedua yaitu tujuannya itu mengerti keinginan karena diungkapkan dengan ekspresi. Nah, di sini komunikasi nonverbal, komunikasi dengan menggunakan ekspresi, dengan adanya ekspresi dalam keluarga, maka dalam keluarga akan terjadi mengerti apa yang diinginkan setiap anggota keluarga dan mampu memahami setiap situasi dan kondisi anggota keluarga dengan melihat ekspresi yang dikeluarkan. Nah, poin yang ketiga, timbulnya sikap sosial di keluarga. Nah, ini melatih komunikasi pada anak, terutama bicara dan mengekspresikan akan membantu si anak untuk mengembangkan sikap sosialnya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan luar yaitu masyarakat nanti. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak terbiasa berbicara dengan anggota keluarga yang lain. Nah, anak terbiasa mengungkapkan keinginannya kepada orang lain. Dan poin terakhir yaitu dapat memberikan ruang untuk anak agar berkata jujur. Nah, yang terpenting bagi keluarga adalah komunikasi. Setelah itu, sebabnya komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga, terutama dengan anak dan orang tua. Pada dasarnya itu, keterbukaan anak sangat penting bagi orang tua. Untuk itu, sudah semestinya sejak kecil melatih anak untuk dapat berkomunikasi dengan baik, melatih anak untuk selalu terbuka, berkata jujur, agar tidak ada kebohongan, sehingga apabila ada masalah, orang tua akan mudah untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga tersebut. Nah, sekian penyampaian materi dari saya, tujuan dan poin-poin dari tujuan komunikasi efektif dalam keluarga. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulfa Rami. Kepada Ulfa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat komunikasi efektif dalam keluarga. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan tingkat percaya diri. Dengan komunikasi yang baik, anggota keluarga akan merasa dihargai, didengarkan, dan dimengerti. Hal ini akan membuat mereka lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang di luar itu. Yang kedua yaitu menciptakan rasa kenyamanan dan kehangatan. Komunikasi yang baik juga dapat menimbulkan suasana yang nyaman dan hangat dalam keluarga.
Anggota keluarga akan merasa saling dekat, peduli, dan mendukung satu sama lain. Mereka juga dapat bercanda, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Yang ketiga yaitu dengan komunikasi yang efektif dalam keluarga akan mencegah hal-hal negatif. Komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya konflik, kesalahpahaman, atau permasalahan dalam keluarga. Dengan komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat menyampaikan informasi, pendapat, keinginan, dan perasaan secara jelas dan jujur. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bijaksana. Yang keempat yaitu untuk menyalurkan dukungan. Komunikasi yang baik dapat menyalurkan dukungan kepada anggota keluarga yang sedang mengalami masa baik atau buruk. Dengan komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat memberikan semangat, motivasi, saran, atau bantuan kepada yang membutuhkan. Hal ini akan membuat anggota keluarga merasa tidak sendirian dan lebih kuat menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir yaitu membentuk maksud dan tujuan yang sama. Komunikasi yang baik dapat membantu keluarga untuk memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dengan komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat menyepakati visi, misi, nilai, dan harapan bersama. Mereka juga dapat merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan atau program untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ulfarami. Baiklah, pembacaan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Winda Saputri. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu bentuk komunikasi efektif dengan anak usia dini. Adapun bentuk komunikasi efektif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang paling umum digunakan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan lisan maupun secara tulisan. Komunikasi verbal dikatakan sebagai komunikasi yang efektif bila mana penyampaian pesan komunikasinya tidak berbelit-belit, sistematis, singkat, mudah dimengerti, dan lebih mengarah ke topik komunikasi. Adapun beberapa komunikasi verbal yang efektif yaitu yang pertama, berlangsung secara timbal balik, yang kedua, makna pesan ringkas dan jelas, yang ketiga, bahasa mudah dipahami, yang keempat, disampaikan secara tulus, yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas, yang keenam, memperhatikan norma yang berlaku, yang ketujuh, disertai dengan humor. Adapun yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal diartikan sebagai komunikasi yang menggunakan gejala yang menyangkut dengan gerak-geri atau gestur, sikap atau postur, ekspresi wajah atau facial expression, pakaian yang bersifat simbolik, isyarat, dan gejala yang sama yang tidak menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi nonverbal adalah yang pertama, gerakan tubuh, yang kedua, sentuhan, yang ketiga, nada suara, yang keempat, ekspresi wajah, dan yang terakhir, gerakan isyarat. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Winda telah membacakan materi terakhir. Untuk itu dapat kita tarik kesimpulannya. Jadi komunikasi itu suatu perasaan yang dapat berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan lain sebagainya, di mana dapat memahami istilah komunikasi, yang mana komunikasi dapat dikatakan sebagai efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Nah, pesan ditindaklanjutkan dengan sebuah perbuatan secara sukarela oleh penerima pesan. Dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pribadi dan tidak adanya hambatan untuk hal itu. Nah, jadi pentingnya memberikan stimulasi kepada anak usia dini, apalagi diberikan oleh lingkungan keluarga, akan mudah dapat mengembangkan anak di mana anak dengan mudah bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Nah, sekian penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok kami dan juga kesimpulan yang telah disampaikan. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.